Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Sobat Hijau. Nah, Sobat Hijau, kali ini saya mau membuka acara podcast dengan sebuah pantun nih, Bu. Ya. Kalau mau manis minum teh harus pakai gula. Lebih seru nikmatinya di kota Parepare. Kembali lagi bersama saya Tita Kamila di acara Ngopi Sore. Nah, Sobat Hijau, mungkin masih ada yang bertanya-tanya nih, apa sih itu Ngopi Sore? Ngopi Sore itu yaitu ngobrolin pengalaman dan informasi seputar sosial forestry. Nah, Sobat Hijau, semoga Sobat Hijau yang di luar sana menonton dalam keadaan sehat walafiat meskipun di tengah-tengah coronavirus ini. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan percepatan perhutanan sosial. Maka dari itu, kita telah kehadiran narasumber yang sangat luar biasa, yang sudah paten, yang sudah mendarah daging terkait dengan perhutanan sosial. Nah, yang pertama narasumber kita ada Ibu Sekdijen PSKL, Ibu Erna Rosdiana. Siapa sih yang nggak kenal beliau, Sobat Hijau? Selamat pagi, Bu. Ya, pagi. Kemudian yang kedua ada Pak Sugeng Harmono, Sarjana Kehutanan. Beliau adalah Asisten Deputi Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia atau biasa disingkat dengan Kemenko Marves. Beliau ini masih sangat muda tapi sudah menjadi asisten deputi, luar biasa sekali. Terima kasih, Mbak. Kemudian yang ketiga, narasumber kita ini udah 30 tahun menjajaki perhutanan sosial. Pasti banyak Sobat Hijau yang sudah mengenal beliau karena sudah keliling Indonesia. Ternyata tinggal 3 provinsi yang belum beliau injak di seluruh Indonesia, luar biasa sekali. Selamat pagi Pak Suwito. Selamat beliau pagi. dari tim penggerak dan percepatan perhutanan sosial atau TP2PS. Nah, Sobat Hijau, ketiga narasumber kita kali ini kita akan bertanya-tanya nih terkait seperti apa sih teknis percepatan perhutanan sosial. Nah, mungkin langsung saja kita mendengar dari Ibu Sekdit nih. Boleh dijelasin kepada Sobat Hijau apa sih itu percepatan perhutanan sosial? Silakan, Bu. Saya buka ya. Iya, Bu. Baik, percepatan perhutanan sosial sebetulnya sebuah spirit ya. Spirit kita ingin mewujudkan perhutanan sosial itu betul-betul memberikan dampak kepada kesejahteraan rakyat. Jadi bagaimana hutan, sumber daya hutan ini dapat dimanfaatkan secara lestari, ya artinya bukan berarti mau merusak hutan untuk kesejahteraan, tetapi melestarikan hutan untuk kesejahteraan rakyat. Jadi bagaimana? Itu memang betul-betul tantangan besar ya, karena kita punya target 12,7 juta hektar itu bisa dialokasikan kawasan hutan negara ini untuk masyarakat yang berada atau yang hidup dan penghidupannya tergantung langsung kepada sumber daya hutan. Dalam hal ini kita tahu bersama memang di kawasan sekitar kawasan hutan itu banyak masyarakat yang masih membutuhkan dukungan ya, karena kehidupan mereka relatif terbelakang ya, kemiskinan cukup tinggi di sekitar kawasan hutan, yaitu sekitar 25.000 desa ya yang ada di sekitar kawasan hutan itu. Oleh karena itu mudah-mudahan 12,7 juta hektar ini memang bisa mengentaskan kemiskinan di desa-desa tersebut dan kesejahteraan makin meningkat di daerah untuk mendukung perekonomian. Demikian. Ya,
Seperti itulah perhutanan sosial ya, tujuannya memang tidak lain tidak bukan untuk mensejahterakan masyarakat di atas lahannya sendiri, menuntaskan kemiskinan masyarakat yang tergantung kepada hutan. Nah kemudian kita ke tim penggerak percepatan nih. Nah tadi kan tujuannya memang perhutanan sosial untuk mensejahterakan masyarakat. Nah seperti apa sih peran dari TP2PS ini untuk merealisasikan hutan sosial? Baik, terima kasih. Sebelum menjelaskan ke bentuk perhutanan sosial, saya ingin menyampaikan informasi kenapa saya TP2PS. Ya. TP2PS ini dulu namanya diadopsi dari tim penggerak PKK. Mohon izin saya buka maskernya ya. Oke, mohon izin. Ya. Biar gantengnya kelihatan. Jadi nama TP2PS itu dulu kita adaptasikan dari nama tim penggerak PKK. Karena kenapa? Kita belajar dengan adanya tim penggerak PKK, maka kegiatan PKK itu betul-betul mengakar ke bawah. Di bawah itu ada Dasawisma, ada Toga. Itu yang menggerakkan adalah tim penggerak PKK. Nah, di dalam perhutanan sosial ini kita juga begitu. Jadi bagaimana perhutanan sosial itu betul-betul mengakar di bawah, di petani di sana itu. Ini tugas kami sebagai pendamping. Nah, sekarang memang perintisnya kami inilah teman-teman LSM ya. Nah, nanti ke depannya kita berharap justru pengurus kelompok itu mereka nanti yang menjadi tim penggerak. Mereka menggerakkan anggotanya agar betul-betul bisa mengelola hutan itu sesuai dengan konsep perhutanan sosial. Jadi mereka bisa mendapatkan manfaat ekonominya, mendapatkan penghasilan, tapi hutannya juga tetap dilestarikan oleh mereka. Itu sebenarnya kuncinya tim penggerak PKK itu. Terus peran di lapangan dari tim penggerak ini seperti apa teknisnya untuk mempercepat perhutanan sosial? Nah, kami bersama-sama dengan Dirjen PSKL itu punya ide yang sangat luar biasa Pak Dirjen dulu, itu namanya jarang jebol, kerja bareng jemput bola. Jadi banyak sekali lintas OPD atau lintas kementerian ataupun masyarakat yang belum memahami perhutanan sosial itu apa sih. Kalau di tingkat nasional sudah ya, tapi di tingkat tapak itu kurang. Nah, peran kami adalah bagaimana mensosialisasikan perhutanan sosial itu dari mulai tingkat tapak ya sampai di daerah. Nah, kemudian mereka setelah mengenal tuh, kalau mereka tertarik maka kita fasilitasi, kita berikan bantuan teknis bagaimana kita bisa memproses perhutanan sosial itu sesuai dengan aturan atau kebijakan yang ada. Nah, itu kira-kira jarang jebol. Sehingga prosesnya bisa lebih cepat. Kalau tanpa bantuan teknis dari kita, biasanya mereka dalam menyediakan dokumen usulan perhutanan sosial itu masih belum sesuai dengan aturan. Disinilah perannya tim TP2PS memberikan asistensi teknis kepada mereka, bagaimana bisa mulai menyiapkan dokumennya sampai nanti penyiapan rencana pengelolaannya itu sesuai dengan aturan yang ada. Itu kira-kira. Nah, saya mau tanya nih Bu, betul nggak sih sekarang Presiden itu konsen kepada perhutanan sosial dan menjadikannya sebagai program prioritas juga? Ya, betul. Karena Pak Presiden Pak Jokowi ya, sejak tahun 2014 ya beliau itu perhutanan sosial semakin meningkat ya. Itu berkat dukungan secara politik dari beliau sebagai presiden, itu memperkuat proses-proses baik itu dalam proses distribusi akses legalnya maupun dalam proses bagaimana mendorong peningkatan perekonomiannya, tentu dengan tetap menjaga kepada kelestarian hutan. Itu betul sekali karena sebelum tahun 2014 capaian kita itu hanya mencapai 500.000 hektar, kalau nggak salah nggak sampai ya, kurang 400.000 hektar sekian. Sejak Pak Jokowi memang dengan ditetapkannya target 12,7 juta hektar, kemudian kita membuat perencanaan yang mulai dari tingkat nasional ya, RPJMN, kemudian diimplementasikan di dalam rencana strategis gitu dari KLHK sendiri dan Direktorat Jenderal PSKL. Alhamdulillah sampai saat ini sudah mencapai 4,7 juta hektar. Artinya selama masa Jokowi itu 4,2 juta hektar itu sudah lebih, bahkan ya sekarang kan 4,27 ya juta hektar itu sudah dicapai gitu. Dibandingkan dengan sebelum Pak Jokowi memang hanya nggak sampai 500.000 hektar ya. Sebelumnya, jadi memang ya. 8 kali 9 kali lipat lah ya. Dan ini kita masih terus ingin mempercepat sampai
harapannya 12,7 juta ingin dicapai. Namun RPJMN mentargetkan 8 juta hektar sampai 2024. Dan mudah-mudahan bisa diteruskan nanti di tahun 2024 ke atas. Kita harapannya 2030 gitu. Kita ini ya dengan perpresnya ya nanti dengan Pak Sugeng nih nanti kita sedang menggalang bagaimana bisa diteruskan supaya 12,7 juta hektar itu betul-betul terdistribusi. Bagi KLHK sendiri komitmen atau dalam artian target 12,7 juta hektar dari Kementerian LHK sendiri sebetulnya sudah tercapai dengan ditetapkannya peta indikatif areal perhutanan sosial yang saat ini kurang lebih sudah 14 juta hektar itu kita petakan, itu memang sudah dialokasikan untuk perhutanan sosial. Jadi dari kehutanan sendiri sih sudah komitmen 14 juta hektar itu sudah ada areanya. Tinggal bagaimana didistribusikannya. Nah, proses pendistribusian inilah saya kira tidak sulit kalau dikerjakan hanya oleh Kementerian LHK saja, karena harus ada proses-proses di lapangan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wito. Pak Wito kan menyiapkan dokumennya saja untuk bisa mendapatkan akses legal itu perlu dibantu ya Pak ya. Dan ini mudah-mudahan nanti pemerintah daerah, sektor-sektor terkait lainnya yang punya program-program untuk mensejahteraan rakyat inilah yang bisa membantu sehingga percepatan perhutanan sosial itu betul-betul bisa dijalankan sesuai dengan cita-cita. 12,7 juta hektar terdistribusi, bukan hanya akses legalnya saja kata Pak Presiden, tetapi juga setelah diberikan izin atau setelah diberikan persetujuan itulah yang bagaimana kesejahteraan rakyatnya itu bisa terwujud gitu. Keren, jadi memang betul tanggal 3 November ya 2020 itu Pak Presiden mengadakan ratas ya, rapat terbatas dan menyampaikan di sana bahwa bukan hanya izin saja, tetapi bagaimana ini terwujud kesejahteraannya, maka pendampingan harus diperkuat, harus bikin piloting dan juga harus dilakukan lintas sektor gitu. Demikian, jadi memang luar biasa. Alhamdulillah masa Pak Jokowi memang masa yang penuh memberikan dukungan kepada secara politik ya kepada perhutanan sosial ini. Dan itu betul-betul menurut saya ini hari pahlawan nih. Saya tadi rapat nih pakai baju kampus saya benar-benar tadi memang sekarang perjuangannya adalah bagaimana kita berjuang untuk menjadi entrepreneurship. Tadi saya mendengarkan pidatonya Ibu dari Menteri Sosial ya, itu bahwa perjuangan kita, jadi pahlawan itu bukan hanya kalau dulu kan kita melawan penjajahan perang. Kalau sekarang ini bukan fisik, tapi bagaimana kita meningkatkan kapasitas. Dan saya kira perhutanan sosial bisa menjadi kendaraan untuk itu, membuka lapangan kerja, memberikan dukungan, mudah-mudahan dengan kolaborasi memberikan dukungan kepada peningkatan entrepreneurship bangsa kita, karena itu yang dibutuhkan ke depan. Tepat sekali nih Hari Pahlawan. Luar biasa sekali. Ternyata perhutanan sosial sangat didukung penuh oleh Presiden kita Bapak Joko Widodo. Nah, sehingga beliau membuka keran akses kepada seluruh masyarakat Indonesia bagaimana caranya bisa mendapatkan legal gitu kan dari negara untuk mengelola hutan sosial. Namun beliau juga menginginkan bahwa jangan cuma sekedar seremonial hanya legal saja, tetapi bagaimana caranya perhutanan sosial juga ini dari Kementerian KLHK memberikan pendamping, memberikan sosialisasi bagaimana caranya mengelola hutan sosial untuk mensejahterakan masyarakat itu sendiri. Nah, tadi juga disampaikan bahwa ada salah satu program untuk merealisasikan cita-cita perhutanan sosial itu jemput bola gitu kan. Kemudian ada juga kerja bareng karena kan semuanya harus kolaborasi, support. Karena eranya sekarang bukan kompetisi lagi Bu, tetapi kolaborasi. Nah, kita akan bertanya nih kepada Pak Sugeng karena katanya dengar-dengar sekarang ada Pokja Nasional Perhutanan Sosial. Kemenko Marves sebagai koordinator dari
Pokja Nasional Perhutanan Sosial. Boleh dijelaskan kepada Sobat Hijau apa sih perannya gitu dari Kemenko Marves, karena dari Kemenko Marves adalah koordinatornya. Baik, terima kasih Mbak Tita. Ini saya senang sekali nih diundang di Ngopi Sore hari ini dengan para pelaku perhutanan sosial. Ada Bu Sedit, ada Pak Wito, dan teman-teman Sobat Hijau. Kalau tadi Mbak Tita mencapaikan dengan pantun, saya juga coba pantun, Bu. Iya. Kecil-kecil si burung parkit pulang ke sarang di hari senja. Perhutanan sosial banyak terkait, perlu dukungan dan komitmen kita semua. Jadi memang tadi disampaikan oleh Mbak Tita, Pak Wito, Bu Sedit. Jadi masalah perhutanan sosial ini bukan cuman kehutanan saja, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan saja, tapi memang banyak pihak, baik kementerian lembaga di tingkat pusat, teman-teman di Pemda, kemudian juga teman-teman di CSO nih, NGO yang sudah bergerak lama di bidang perhutanan sosial, ada akademisi, ada dunia usaha. Jadi memang perlu kolaborasi semua pihak, Bapak Ibu sekalian. Maka itu memang di Rakornas dulu, Bu, ya, Rakornas Perhutanan Sosial pada November akhir tahun 2020 kita coba memang rumuskan perlu ada semacam task force atau Pokja yang mengkoordinasikan semua pihak terkait, multi stakeholder yang saya sebutkan tadi atau pentahelik tadi, untuk sama-sama bekerja sama, berkolaborasi dalam membangun dan mempercepat perhutanan sosial. Tidak hanya dari sisi distribusi akses, tapi juga memang seperti yang tadi saya disampaikan, pesan Pak Presiden adalah sampai pada memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, karena itu memang tujuan akhirnya. Sehingga kami berproses pada beberapa rakor yang dipimpin oleh Pak Menko, perlu dibentuk Pokja di tingkat nasional. Teman-teman di TP2PS tentu punya peran yang sangat penting ini untuk menggerakkan perhutanan sosial sampai ke tingkat apa. Tapi memang koordinasi program kebijakan di tingkat nasional itu juga perlu dirumuskan bersama, kemudian disusun bersama dan dikerjakan bersama. Sehingga setelah berproses cukup lama, pada bulan Juli kemarin memang Pak Menko, Pak Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi sudah menerbitkan SK, surat keputusan tentang Pokjanas, Pokja Nasional Percepatan Perhutanan Sosial, SK nomor 126 tahun 2021. Jadi itu ada sekitar 99 Bu Sedit, Pak Wito yang terlibat di situ dengan 4 divisi. Jadi memang divisinya kita bikin mulai dari divisi distribusi untuk percepatan aksesnya, kemudian untuk melakukan percepatan akses perlu ada pendampingan kan. Jadi ada divisi pendampingan, kemudian ada setelah didampingi dikasih izin pengembangan usahanya. Jadi kita bentuk divisi pengembangan usaha. Nah ini yang memang banyak terkait, ada 50% dari anggota divisi itu ada anggota Pokjanas di divisi pengembangan usaha, Bapak Ibu. Itu mulai dari Kementan, KKP, Kemendes PDTT, Kemenkop UKM, Kemenparekraf, PU dan lain sebagainya ada di situ banyak. Sehingga memang kolaborasi antar pihak dalam mengembangkan PS itu mudah-mudahan bisa disusun di situ. Selain itu memang konflik banyak terjadi untuk perhutanan sosial dan hutan adat. Maka ada satu divisi terkait dengan percepatan penyelesaian konflik dan hutan adat, dan satu divisi lagi terkait dengan Monef dan pelaporan. Jadi ada program anggaran Monef dan pelaporan, sehingga diharapkan memang Pokjanas yang kita bentuk itu bisa merajut, menjahit berbagai pihak dalam satu kesatuan ini, Pak Wito, Bu Sedit, sehingga apa yang disampaikan oleh Bu Sedit untuk percepatan itu bisa salah satunya dilakukan melalui Pokjanas ini. Demikian Mbak Tita. Terus kemudian nih Pak, bagaimana sih integrasi kerja di lapangan perhutanan sosial terkait dengan tadi dibentuknya ada sekitar 4 ya? Ada 5 Pak. Ada 5 divisi yang dibentuk, kemudian mereka dikasih kerjasama bareng dalam satu wadah. Nih integrasinya di lapangan seperti apa? Baik Mbak, jadi memang di Pokjanas kan ada sekretariat yang ada di Bu Sedit sebagai dapur untuk dukungan kepada tim, ada 5 divisi. Jadi memang nanti setelah Pokjanas ini terbentuk, ada satu mandat ini yang sedang disusun oleh teman-teman di PSKL. Jadi
Ketua Dewan untuk Pokjanasnya adalah Pak Menko, kemudian penanggung jawabnya Ibu Deputi, tapi ketua pelaksananya adalah Pak Dirjen PSKL. Jadi di salah satu amar keputusannya adalah Pak Dirjen selaku ketua pelaksana Pokjanas itu menyusun mekanisme kerja di Pokjanas dan juga mekanisme kerja antara Pokja nasional dengan Pokja PPS di tingkat provinsi. Sehingga nanti ketemu nih mekanisme kerjanya seperti apa, alur kerjanya bagaimana, itu supaya tadi nyambung antara Pokja yang di tingkat nasional dengan Pokja yang di tingkat provinsi. Ini bagaimana program-program yang disusun bisa dilaksanakan oleh teman-teman Pokja di tingkat provinsi. Selain itu juga masing-masing divisi nanti menyusun program kerja, Mbak, yang juga nanti akan kita integrasikan ke dalam Perpres, Bu. Ya. Karena kita sedang berproses untuk menyusun Perpres perencanaan terpadu. Ya. Jadi nanti program dan rencana yang sudah disusun itu baik pada tingkat nasional, ada sisi regulasi, kelembagaan, sampai ke tingkat teknis, Pak Bito, sehingga nanti memang bisa diimplementasikan. Kayak target-target misalkan untuk percepatan distribusi sudah kita petakan ini nanti di provinsi mana, di daerah mana yang jadi prioritas utama misalkan. Betul. Sudah kita sepakati ya, kemudian tadi mekanismenya bisa lewat jaring jebol, tapi yang penting kita semua pihak nih di tingkat pusat sudah punya komitmen dan sepakat bahwa oke, ini akan kita dorong, kita kawal bersama-sama sehingga nanti lebih mulus ini. Termasuk dukungan dari Kemendagri melalui surat edaran dan nanti diperkuat lagi nanti kalau ada Perpres yang sudah disusun. Demikian, Mbak. Oke, keren sekali Ya. Jadi dari segala pihak, dari segala sudut yang memang diperlukan untuk percepatan perhutanan sosial dari segi ekonomi, itu dibutuhkan dan terkumpul dalam satu wadah. Luar biasa sekali. Itu dari segi Pokja perhutanan sosial. Nah, kalau dari TP2PS sendiri, bentuk kerjasama bareng integrasi program perhutanan sosial yang lebih detailnya di lapangan itu Pak seperti apa? Baik. Mungkin ada program-program apa gitu? Terima kasih. Kita seringkali membuka ya penyadartahuan kepada para pihak. Kenapa demikian? Karena sebelumnya perhutanan sosial itu masih dianggap sebagai programnya KLHK. Ya. Mengapa demikian? Karena mereka yang tahu memang perhutanan sosial ini diturunkan dari peraturan pemerintah yang mengurusi hutan, tata hutan. Nah, padahal ini ada hal yang penting dari paradigma baru pengelolaan hutan ini. Jadi salah satu indikator atau tolak ukur tata pemerintahan yang baik itu kan partisipasi. Nah, dalam penyelenggaraan kehutanan sekarang yang baru ini paradigmanya partisipasi masyarakat ini. Nah, para pihak itu belum tahu. Disinilah peran kami TP2PS mensosialisasikan kepada mereka bahwa perhutanan sosial itu bukan semata-mata urusan hutan, bukan semata-mata urusan kawasan hutan, tapi ada pemberdayaan masyarakatnya. Di sini yang penting. Nah, dengan adanya surat edaran Menteri Dalam Negeri, akhirnya sekarang Ditjen Bangda itu sudah memberikan arahan-arahan kepada pemerintah kabupaten sampai ke kodifikasi. Jadi kan selama ini pemerintah kabupaten selalu takut nih, mereka selalu takut nanti salah alokasi anggaran. Kami nanti jadi temuan kan gitu. Nah, Ditjen Bangda mereka sudah memberikan arahan kepada Pemkab ini loh, untuk kontribusi pemerintah kabupaten dalam konteks berperan dalam pelaksanaan perhutanan sosial ini, kodifikasinya itu ada aturannya. Jadi pemerintah kabupaten sekarang sudah tidak perlu ragu lagi. Jadi begitu juga di Kemendes ya. Jadi banyak sekali keluhan-keluhan bahwa kami ada dana desa, tapi nanti kalau saya alokasikan untuk perhutanan sosial, apa enggak nanti saya diangkat ya, ditangkap gitu. Nah, sekarang di peraturan Menteri Desa dan daerah tertinggal itu sudah ada didukung oleh peraturan Menteri Desa bahwa mereka dana desa itu bisa dialokasikan untuk mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial. Nah, kami TP2PS itu membuka ini kepada mereka-mereka di tingkat tapak ya, di kabupaten dan di lapangan, bahwa ini loh ada aturannya yang bisa memayungi mereka. Mereka sah mengalokasikan anggaran, mereka sah melakukan kegiatan ini, bahwa perhutanan sosial bukan semata-mata kegiatan hutan ya, kegiatan pembangunan hutan, tapi di situ ada unsur pemberdayaan masyarakat, bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi banyak terobosan. Banyak terobosan. Ini ya, ini yang belum banyak diketahui oleh lintas sektor. Nah, peran kami TP2PS di tingkat tapak itu. Iya. Kira-kira begitu. Jadi kita tuh harus ada inovasi-inovasi baru. Betul. Ada
kreativitas, tetapi kita tetap harus terintegrasi dalam satu tadi regulasinya kita benahi bersama begitu. Jadi memang implementasi lintas sektor ini juga tidak mudah karena kita harus banyak berkomunikasi dengan sektor-sektor ya yang dikoordinasikan oleh Kemenmarpes ini. Nah, oleh karena itu kita membangun piloting dulu ya Pak Sugeng dengan dua, yaitu di Lumajang dengan di Belitung untuk bagaimana sih sebetulnya kolaborasi kita ini gitu. Nah, kita memang harus belajar dulu nih dari Lumajang dengan Belitung. Mungkin nanti Pak Sugeng bisa cerita juga ya tentang bagaimana progres di Lumajang, bagaimana progres di Belitung gitu. Itu bagaimana memang kalau tidak dibuka kerannya oleh Kemendagri dengan surat edaran itu agak sulit. Tapi ketika sudah ada arahan dari Bapak Presiden, Kemendagri terus kemudian memberikan arahan kepada para gubernur dengan bupati terkait dengan kolaborasi dalam mendukung atau dalam merealisasikan kesejahteraan rakyat melalui perhutanan sosial ini, itu dibuka, maka tidak ada keraguan lagi ya Mas ya. Walaupun memang kadang-kadang belum semuanya nih, karena negara kita tuh luas sekali. Berapa kabupaten kita punya, nah mungkin hanya beberapa kabupaten bupati yang sudah menangkap peluang ini. Dan itu salah satunya kita coba belajar dari Belitung dengan Lumajang dan nanti mungkin mudah-mudahan bisa terus berkembang dengan kabupaten-kabupaten lain. Jadi implementasinya seperti itulah Mbak Tita ya. Jadi kita bertahap tapi tetap fokus untuk kepada tujuan kesejahteraan. Iya, betul. Jadi memang yang seperti tadi sampaikan Bu Sedit, kita ada 2 pilot project nih ya Pak Wito yang di Lumajang dan Belitung. Memang coba mengembangkan wilayah kabupaten berbasis perhutanan sosial Mbak. Jadi ada beberapa program utama, misalkan kalau yang di Lumajang itu Agro Silvo Pastura, itu mulai dari bibitnya, kemudian teknik pengembangbiakannya, nanti termasuk sampai off-taker pemasarannya, nanti yang kotorannya dibikin biogas. Nah itu memang butuh perencanaan yang terpadu, butuh dukungan dari multi stakeholder, ada dari pemerintah pun banyak KL, ada Pemda, ada dunia usaha. Nah itu coba kita bangun ya, ada 5 program utama yang di Belitung, ada 5 juga program utama yang di Lumajang. Nah dari 2 itu teman-teman LHK kayaknya mau mengembangkan ini, kalau bisa sih satu provinsi ada satu IAD sehingga bisa ada pengembangan wilayah yang basisnya perhutanan sosial. Termasuk sebetulnya yang kita coba tadi yang satu kunci untuk keberhasilan perhutanan sosial adalah pendampingan. Pak Wito, Bu Sedit. Nah memang kalau kita hanya sandarkan dari tenaga pendamping dari kehutanan itu tidak akan cukup. Apalagi kalau misalkan 1 SK 1 pendamping. Kita sudah petakan itu, ada berapa kekurangannya, ada berapa ribu sekarang kekurangannya, ada 5.000, 6.000. Kemudian kalau sampai nanti 12,7 juta hektar ada 45 ribuan, nah itu memang tidak akan bisa dipenuhi dari teman-teman LHK. Oleh karena itu kita sedang susun ini kajian terkait mekanisme integrasi pendampingan. Jadi nanti ada pendamping dari tenaga pendamping desa, ada penyuluh pertanian, penyuluh kehutanan, ada dari Pemda, ada mungkin dari perhutani. Itu bagaimana kita integrasikan. Tentu saja secara kuantitas nanti bisa terpenuhi, nanti secara kualitas kita tingkatkan ini Pak Wito, termasuk nanti bagaimana pengalaman Pak Wito yang selama ini mendampingi bisa kita tularkan ini melalui vokasi, melalui coaching klinik, sehingga memang karena tenaga-tenaga pendamping yang tidak khusus dari kehutanan kan mungkin ya tadi PS itu apa yang di lapangan harus dilakukan, sehingga memang perlu pembekalan lebih lanjut. Tapi memang akan coba kita integrasikan, termasuk ada nanti rumah bersama Bu ya, yang di Kemendagri itu rumah bersama di tingkat kecamatan, kemudian ada juga rumah bersama di kabupaten untuk para tenaga penyuluh, tenaga pendamping itu ngumpul dan ngobrol Pak. Nah itu yang juga kita sedang sinergikan, kita kolaborasikan antara berbagai tenaga pendamping yang ada di banyak KL, Pemda dan juga nanti di mungkin dunia usaha seperti perhutani. Itu Mbak tambahan dari saya. Nah kalau sampai hari ini dari program IAD ya, Integrated Area Development itu contohnya ada di Lumajang sama Belitung, prestasi apa yang sudah diraih dari itu, hasilnya boleh diceritakan ke Sobat Hijau dari program itu? Baik, kalau di Lumajang memang salah satu yang jadi andalan adalah di Agro Silvo Pastura. Jadi kita
pengembangannya kalau yang dulu hanya sekitar 900 hektaran, Mbak, ini akan dikembangkan ke 4.000 secara luasan. Jadi akan berkembang secara luasannya. Kemudian yang kedua memang ada diversifikasi produk. Jadi nanti masing-masing KL mendampingi teman-teman yang di tingkat lapang untuk misalkan ada pemberian bantuan ternak, baik sapi maupun ke kambing. Juga misalkan pengembangan infrastruktur. Karena untuk ada satu program interkoneksi wisata di sana, Pak. Jadi ada banyak potensi wisata di Lumajang, tapi tidak terkoneksi ini, sehingga nanti ada pemasaran bagaimana kalau mereka datang bisa tidak hanya ke satu titik, tapi ke beberapa titik lokasi. Kemudian infrastrukturnya diperbaiki, misalkan, termasuk infrastruktur yang di beberapa lokasi, misalkan untuk wisata. Ada revitalisasi Danau Ranupane yang sekarang juga sudah dilakukan dan juga dibikin amphitheater. Jadi memang banyak sekali program kegiatan yang sekarang sudah berjalan di tingkat tapak. Demikian juga yang di Belitung ini. Kebetulan kan di Belitung Bu Sedit ini yang PIC-nya di sana. Nanti mungkin bisa cerita lebih banyak bagaimana sekarang potensi wisata yang melalui apa Bu namanya online gitu ya. Itu juga sedang dikembangkan, digital wisata. Nah, itu yang terobosan-terobosan, inovasi-inovasi baru yang kita lakukan di 2 IAD itu, Integrated Area Development, baik di Lumajang dan di Belitung. Tentu ini berproses Bu ya, karena memang targetnya sampai 2023, pendampingan dan Monef juga kita lakukan rutin untuk melihat ini progresnya sampai di mana, kendalanya ada di mana, yaitu yang kemudian kita rumuskan ini solusi untuk percepatan dan pemecahannya seperti apa. Demikian Mbak. Ya, menarik ya Integrated Area Development ini karena kerja bareng itu ternyata ketika kita sudah lakukan di tingkat tapak, kita akan melihat kemana arah pembangunan yang akan dilakukan oleh daerah ya. Misalnya seperti Belitung itu fokusnya di pariwisata ya. Sehingga nanti yang akan kita kembangkan adalah bagaimana perhutanan sosial itu mendukung sektor pariwisata. Nah, leading sektornya pariwisata. Jadi nanti akan berkembang seperti itu. Nah, saya melihat di Belitung ini karena Belitung ini adalah sudah ditetapkan sebagai 10 destinasi prioritas ya. Nah, di sanalah peran perhutanan sosial mendukung prioritas tersebut. Ternyata luar biasa ya. Di sana itu ada inovasi baru ya, Pak Sugeng, bagaimana mengembangkan wisata berbasis kepada masyarakat, tetapi dengan pendekatan teknologi dan alam. Jadi di sana itu kan ada beberapa ekosistem ya, mulai dari ekosistem pegunungan, dataran tinggi di Belitung, dan kemudian ada di pantai. Gitu. Nah, untuk di tinggi ini adalah hutannya masih ada hutan tersisa di sana yang berhasil dilestarikan oleh masyarakat dan ditunjukkan dengan adanya hewan langka yang masih berkembang biak dengan baik, yaitu tarsius. Nah, ini menjadi unggulan ya. Dan kemudian di tingkat pantainya juga kita rehabilitasi mangrove-nya juga luar biasa ya, dikembangkan sehingga saat ini produktivitas perikanan pun meningkat dengan adanya mangrove. Nah, dari semua itu ternyata peran generasi muda itu sangat dibutuhkan karena kemudian muncullah wisata digital di sana. Jadi saya melihat kalau anak muda itu nanti ya memang penting harus lihat Belitung gitu. Jadi wisata milenial ada di sana dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disiapkan oleh anak-anak muda Belitung, sehingga kalau mau ke Belitung begitu turun langsung lihatnya langsung semua di guide dengan gadget ya, dengan iPod dengan kita HP kita. Luar biasa saya dan ini adalah dari hasil mereka sendiri loh. Jadi ini kreativitas dari lokal, bukan kita yang mendrive ya. Hasilnya baik di Belitung maupun Lumajang, bupatinya sudah membuat master plan-nya. Sudah master plan sudah terintegrasi sehingga nanti jadi yang menjadi
leader untuk implementasinya ya di tingkat kabupaten masing-masing, itu. Tentu dukungan dari provinsi, dalam hal ini sektor kehutanan, mengawal untuk kelestarian hutannya. Tetapi untuk kesejahteraan rakyatnya keroyokan. Begitu. Jadi implementasinya sudah cukup jelas ya Mas ya. Sudah cukup clear. Di tapak ini tinggal kita perluas lagi. Kita replikasi lagi nanti Mbak ke beberapa lokasi lain ini. Karena memang masing-masing daerah kan punya kekhasan Bu ya, potensinya beda-beda, kekhasan beda-beda. Jadi mudah-mudahan model ini bisa juga direplikasi di beberapa daerah lain tuh, untuk pengembangan wilayah berbasis perhutanan sosial. Tita, boleh saya menceritakan hal penting yang disampaikan oleh Pak Sugeng. Pak Sugeng tadi menegaskan di Lumajang pengalamannya silvopastura, silvopastura. Di pengembangan usaha ternak yang diintegrasikan dengan pembangunan kehutanan. Nah, tadi Pak Sugeng yang terakhir bilang itu perlu direplikasi. Nah, mungkin banyak sekali daerah-daerah lain yang belum memiliki bayangan seperti apa sih itu usaha ternak yang dipadukan dengan pembangunan kehutanan, ya. Jangan dibayangkan bahwa kita akan mengembalakan ternak itu di hutan ya, gitu. Ya, kalau itu di Lumajang kan di Jawa. Ternak itu kan butuh pakan. Nah, ketersediaan pakan sekarang ini dengan banyaknya rumah, sawah segala macam sudah nggak tersedia di luar hutan. Nah, maka di Lumajang dikembangkan jenis-jenis tanaman rumput yang tahan naungan. Disitulah peternak menyediakan pakan ternaknya itu dari kawasan hutan. Nah, dengan demikian hutannya itu bisa tetap lestari, ternaknya bisa mendapatkan makanan. Nah, inilah sebenarnya di Indonesia kita perlu kembangkan lebih banyak lagi. Kenapa demikian? Karena ini juga berpotensi untuk mendukung ketahanan program ketahanan pangan nasional ya. Masa kita punya lahan yang begitu luas, sapi masih impor, daging-daging masih impor. Nah, kalau peternak kita nanti berhasil memproduksi ternak-ternak yang sehat ya, maka rakyatnya makin sehat juga, kuat produksi daging kita bisa menyuplai kebutuhan kita ya, sehingga ketahanan pangan kita bisa dijamin dari produk dalam negeri. Nah, ini mungkin yang dimaksudkan Pak Sugeng perlu direplikasi, perlu disebarluaskan ini. Dan alhamdulillah ini dapat kabar baik dari Pak Dirjen. Pak Dirjen sekarang sedang menginisiasi MOU dengan Kementerian Pertanian di samping untuk tanaman hortikultura, tanaman serbaguna. Scope of work-nya, di lingkup kerja dari MOU itu katanya juga akan dikembangkan silvopastura. Nah, ini kabar baik. Mudah-mudahan peternak yang ada di pinggiran hutan jangan khawatir lagi, nanti ke depannya mintalah bimbingan kepada pendamping perhutanan sosial yang ada. Bagaimana nanti mereka kalau sekarang cari pakan susah di luar hutan, nanti bisa memakan jenis-jenis rumput yang tahan naungan sehingga kebutuhan pakan ternaknya itu bisa terpenuhi. Itu kita kasih. Jadi selalu ada solusi ya. Selalu ada solusi. Jadi tidak hanya dilepas begitu saja, kita melihat apa solusi di permasalahan di lapangan, nanti perhutanan sosial akan mencarikan solusi. Didampingi, keren-keren. Nah, dari kerja bareng kolaborasi dari perhutanan sosial nih Pak, apa sih relasinya dengan perubahan iklim? Nah, ini saya akan bertanya nanti dari berbagai aspek, dari Ibu Sekdijen, kemudian dari Pak Sugeng. Ke saya dulu ya. Ke Bapak dulu. Oke, terima kasih Tita. Sebelum adanya perhutanan sosial ini kan kegiatan masyarakat di dalam kawasan hutan kan boleh dikatakan kita tidak bisa menjamin keteraturannya ya. Mungkin mereka pola tanamnya, budidayanya itu mungkin sesuai apa yang mereka butuhkan. Mungkin hanya menanam jagung, hanya menanam padi, menanam kebutuhan-kebutuhan musiman. Dengan adanya perhutanan sosial ini, mereka didampingi untuk melakukan kegiatan budidaya yang juga sekaligus melestarikan hutan. Nah, di dalam perhutanan sosial ini, dalam penyusunan rencana, itu ada yang namanya penataan areal, ada blok pemanfaatan, ada blok perlindungan. Nah, di dalam blok perlindungan inilah kita pandu masyarakat, kita dampingi mereka untuk menanam jenis-jenis tanaman yang tidak akan ditebang. Mereka dikonversi, dilindungi, sehingga nanti dia akan menjadi penyerap karbon otomatis kalau pohon itu nggak ditebang kan. Begitu juga di blok pemanfaatan. Di blok pemanfaatan mereka tidak hanya akan menanam tanaman pangan yang semusim, tapi juga ada di sela-sela itu ditanami tanaman serbaguna namanya, MPTS ya. Itu tanaman serbaguna, selain dia sebagai pelindung,
tata air gitu, dia juga menghasilkan buah, menghasilkan getah. Ini otomatis kanopi dari pohon itu bisa menjadi penyerapan atau penyimpanan karbon. Disitulah peran perhutanan sosial itu mengurangi degradasi, mengurangi kalau sebenarnya lebih tepat mengurangi degradasi ya Bu ya. Karena kan sebenarnya kawah hutannya masih tetap, hanya kualitasnya yang berbeda. Jadi isunya itu harusnya bagaimana kita memperbaiki kualitas hutan. Dalam ini dari degradasi menjadi pulih kembali menjadi fungsi hutan. Harusnya ini yang kita kuatkan. Jadi perhutanan sosial ini berkontribusi memulihkan kualitas hutan yang sebelumnya terbuka. Dengan adanya perhutanan sosial, maka tutupan lahan hutan itu menjadi pulih kembali, memulihkan fungsi hutan. Inilah yang akan berkontribusi terhadap perubahan iklim ya. Jadi masalah memitigasi ini perhutanan sosial ya. Itu justru semakin melindungi hutan ya. Iya, semakin melindungi hutan ya. Dan itu bisa kita sudah bisa analisis ya dari Citra Landsat dengan resolusi tinggi itu kita sudah melakukan analisis terhadap kondisi-kondisi area perhutanan sosial yang sudah ada terbit izinnya Pak. Betul. Kita sudah melihat bahwa memang terjadi perubahan dari hutan-hutan sekunder sekarang sudah meningkat menjadi hutan primer. Betul. Ya. Itu sudah ada peningkatannya. Kemudian memang ada peningkatan juga areal perhutanan sosial yang berubah menjadi lahan pertanian. Tapi dalam konteks ini lahan pertanian campuran antara kehutanan dengan pertanian. Jadi agroforestry itu sudah semakin meningkat. Dan penurunan kerusakan hutan itu terjadi juga. Jadi mungkin dari masa nggak terlalu lama ini ya, berapa tahun ini kita sudah bisa melihat perubahan-perubahan itu. Apalagi kalau nanti kita misalnya menjelang sampai 2030 itu kita akan lihat seperti apa. Saya yakin bahwa perbaikan hutan itu akan terus meningkat dengan perhutanan sosial. Karena apa? Karena masyarakat itu ketika sudah diberikan tanggung jawab, dia juga tidak semena-mena. Dia sangat komitmen sekali dan patuh sebetulnya dengan persetujuan yang sudah diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini. Mereka tidak sewenang-wenang ya, mereka komit dengan itu dan itu nyatanya. Boleh Ibu, saya ingin tunjukkan bukti nanti itu ya. Signifikan memang terhadap perubahan iklim dari perhutanan sosial. Saya yakin itu. Saya ingin menegaskan apa yang disampaikan Ibu, bahwa masyarakat itu semakin bertanggung jawab. Ini bukan sekedar omongan ya. Ada kajian akademis ya. Kajian dampak perhutanan sosial dilakukan oleh tim akademisi ya. UGM bekerja sama dengan universitas lokal ya, Unila, kemudian Unmul yang di Kaltim itu yang dipimpin oleh Profesor Mundrajat Kuntoro. Di dalam hasil penelitian itu disimpulkan ternyata lebih 90% petani itu berubah perilakunya. Berubah seperti apa? Mereka semakin bertanggung jawab, semakin peduli kepada kelestarian hutan. Kenapa? Karena mereka semakin nyaman mendapatkan akses legal. Sebelumnya mereka merasa tidak tenang, kucing-kucingan dengan petugas kehutanan. Setelah mereka mendapatkan SK, mereka nyaman, mereka bertanggung jawab juga melestarikan hutan. Itu penelitian akademis ya. Jadi hanya sebatas wacana tapi juga sudah ada kajian akademisnya juga. Ya. Jadi di samping itu juga secara regulasi sudah tersebut ya, definisi dari perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari. Jadi sustainable forest menjaga management, keseimbangan lingkungan ya. Itu menjadi tujuan kita. Jadi kalau boleh menambahkan Mbak Tita, memang pertanyaan Mbak Tita tadi sangat relevan Bu, karena juga ini teman-teman sedang bersidang nih di COP26 di Glasgow UNFCCC. Jadi kalau kita lihat memang ada 5 sektor utama untuk penurunan emisi gas rumah kaca kita Mbak. Satu memang sektor energi dan transportasi, yang kedua ada sektor industri, kemudian yang ketiga ada sampah, kemudian yang keempat ada di pertanian, agriculture, yang kelima volu, forest and other land use. Jadi di volu ini sudah ada teman-teman KLHK sedang menyusun 11 rencana aksi untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dari sektor volu. Nah, ada beberapa yang memang terkait dengan PS. Pak Wito tadi Pak Wito sampaikan, Bu Sedit sampaikan, ada salah satu rencana aksinya adalah pengurangan deforestasi.
pengurangan degradasi. Nah, ini memang perhutanan sosial bisa masuk di dua itu. Kalau kita kemudian yang tiga adalah pengelolaan hutan secara lestari. Jadi paling tidak di tiga aksi di sektor Volu ini memang perhutanan sosial bisa memberikan kontribusi yang kita lihat nanti berapa kontribusinya dari penurunan deforestasi, pengurangan degradasi hutan, pengelolaan hutan lestari. Selain nanti ada sektor gambut, ada kemudian sektor yang lain gitu ya. Tapi memang perhutanan sosial menjadi program yang penting, salah satunya untuk penurunan emisi gas rumah kaca gitu. Itu sudah tertuang dalam Volu, termasuk yang sekarang disusun adalah target untuk Volu net sink di tahun 2030. Nah, nanti kemarin makanya waktu kita rapat di Perpres, teman-teman di Bappenas juga mengusulkan bagaimana jika salah satu isu yang diangkat adalah kontribusi dari PS untuk sisi lingkungan. Jadi selain peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, kemudian juga mengurangi konflik sosial, juga kontribusi dari PS ini terhadap lingkungan kita, termasuk mungkin apakah nanti sampai kepada kontribusi terhadap penurunan gas rumah kaca ini coba kita rumuskan lebih lanjut, Mbak. Demikian, Mbak. Karena tidak lain dan tidak bukan itu untuk jangka panjang ya. Iya, betul. Supaya Ya, nanti betul. perhutanan sosial ini bisa dinikmati dan dikelola dalam waktu yang panjang. Betul. Karena berhubung lagi generasi milenial yang akan meneruskannya. Iya. Nah, terkait nih dengan Generasi Tita nanti. generasi saya nih Pak. Nah, terkait dengan generasi milenial nih sebelum kita close tutup, apa sih harapannya mulai dari Bapak dulu terhadap generasi milenial? Bagaimana mungkin generasi milenial bisa turut serta mendukung dalam perhutanan sosial? Baik, terima kasih Mbak Tita. Jadi memang seperti yang saya sampaikan di awal, untuk menyukseskan program perhutanan sosial ini perlu dukungan banyak pihak, Bu ya. Baik dari KL, Pemda maupun teman-teman NGO, dunia usaha dan lain-lain. Dari pengalaman saya nih beberapa kali ke lokasi perhutanan sosial, ternyata lokal championnya nih banyak yang pemuda, Pak. Iya, betul. Nah, jadi memang ternyata terobosan, ide-ide baru, ide-ide inovatif itu banyak yang muncul dari kalangan muda, kalangan milenial. Baik di pengembangan wisata, kemarin saya ke Lubuk Alung, juga orang muda ini yang mengembangkan gitu. Kemudian juga lokasi wisata yang berbasis untuk di apa itu namanya Padang juga itu, di Sumbar itu untuk pengembangan Taram juga iya, 50 kota ini kopi itu. Jadi memang anak-anak muda ini yang bikin restonya segala macam. Nah, itu memang kadang-kadang yang mungkin ide-ide baru, ide-ide inovatif yang tidak terpikirkan oleh kita nih kaum-kaum yang sudah sepuh gitu, itu muncul nih dari anak-anak muda. Ya, ide inovatifnya, terobosannya, kemudian mungkin juga jaringan mereka punya. Sehingga memang peran anak-anak muda milenial ini sangat penting, apalagi di era digital ini, Mbak. Pemasaran dari sisi untuk media sosial. Nah, ini anak-anak muda itu sangat canggih di situ. Nah, itu perlunya teman-teman yang di Kawula Muda untuk sama-sama mendorong ini, sehingga kita harapkan makin banyak ini orang-orang muda yang bergerak di bidang perhutanan sosial, terutama yang ada di tingkat-tingkat tapak nih, Betul. Gitu. Ya. Baik yang mereka bergerak di sisi KUPS-nya maupun nanti pendampingnya ini. Ya. Nah, kalau pendampingnya juga bisa anak-anak muda yang baik fresh graduate maupun sudah pengalaman, itu mungkin lebih punya tenaga ekstra untuk bisa mendampingi teman-teman petani di tingkat tapak. Demikian, Mbak. Iya. Mirip pengalaman dari Pak Sugeng temuannya di Sumatera Barat tadi, 2 tahun terakhir 2019-2020 kami punya program yang namanya Desa Peduli Gambut, ya, itu program kerjasama kemitraan dengan BRG, dan kemudian saya diminta memberikan asistensi untuk implementasi perhutanan sosial di Gambut itu. Ketika saya memberikan peningkatan kapasitas kepada fasilitator Desa Peduli Gambut itu, takjub saya, ternyata fasilitator desanya itu anak-anak muda, mereka seusia Tita, milenial mereka. Bahkan ada yang Gen Z, Bu, yang lahir di atas tahun 2000, luar biasa. Nah, menurut saya ini peran penting jika adik-adik milenial ini bisa berperan menjadi pendamping ya. Ini tantangan ya. Nah, namun demikian tidak juga harus selalu terjun ke desa, bisa berperan juga menjadi misalkan mengembangkan yang dengan kemampuan yang dimiliki lah, misalkan dengan teknik informasi yang dimiliki pengetahuan media digital, sosialnya, media sosialnya bisa mempromosikan hasil-hasilnya
sehingga nanti hasil produksi perhutanan sosial itu mereka bisa bantu pasarkan, Ya, betul. bisa bantu memberikan pelatihan peningkatan nilai tambahnya, processing pasca panen ya. Nah, di situ jadi kalau kita anak milenial nanti itu peduli kepada perhutanan sosial, syukur kalau bisa terjun ke desa mendampingi mereka. Tapi kalau tidak terjun ke sana, bisa membantu dengan cara yang lain. Dari jarak jauh pun dengan pengembangan teknologi informasi sekarang itu akan bisa sangat membantu petani perhutanan sosial. Harapannya Pak untuk anak muda? Nah, harapan kalau anak muda ini sekali lagi ini tantangan ya. Silakan ya menerima tantangan ini. Saya selalu berpesan kepada pemerintah ya, sebaiknya pemerintah bagaimana memfasilitasi anak-anak muda terdidik ini kalau bisa itu diterjunkan ke desa-desa. Kalau tahun-tahun 70-an dulu tuh ada yang namanya program TKST ya, tenaga kerja sukarela terdidik. Ya meskipun sukarela mereka ada untuk biaya hidup kan. Nah, harapan saya nanti kalau pemerintah ada program seperti ini, sekarang ada itu Pak, program Merdeka Belajar Merdeka Pak. Nah, Merdeka Belajar. Sekarang mereka itu sudah mulai. Ini sekarang kampus-kampus sudah mengembangkan KKN yang namanya KKN tematik. Jadi beberapa perguruan tinggi sekarang sudah mengembangkan KKN tematik untuk pendampingan perhutanan sosial. Nah, silakan adik-adik milenial ya tidak hanya harus selalu rimbawan ya. Bisa yang dari peternakan tadi, bisa yang dari perikanan, ya bisa yang dari teknologi informasi, silakan di sana melihat perhutanan sosial dan di sana mungkin akan bisa jatuh cinta kepada petani perhutanan sosial. Dan semoga harapannya ke depannya ada kebijakan khusus ya untuk itu tadi Mbak, kita sedang dengan Kemendikbud Dikti itu ada program Wira Desa itu Pak. Oh, Wira Desa. Nah, itu artinya memang tadi KKN atau pengembangan ada penelitian mahasiswa memang yang banyak kemarin menyasar atau fokusnya di perhutanan sosial. Jadi memang teman-teman mahasiswa selain ada program Mandiri Merdeka Belajar Merdeka itu ada juga yang program Wira Desa ini yang digagas oleh Kemendikbud Dikti yang salah satu fokusnya adalah di perhutanan sosial. Jadi mudah-mudahan ke depan akan lebih banyak lagi inisiasi-inisiasi seperti itu Mbak. Karena saya sudah membayangkan ketika anak muda milenial sudah fokus kepada perhutanan sosial, kemudian kolaborasi didukung oleh pemerintah, kemudian orang tua di lapangan juga mendukung, akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa pasti ke depannya. Ini gerakan yang luar biasa. Milenial itu keniscayaan ya, harus pokoknya, it's a must katanya. Jadi memang milenial dalam konteks perhutanan sosial itu it's a must. Sama dengan kemarin ya, perempuan juga it's a must. Jadi memang sebuah keniscayaan. Kenapa? Karena persetujuan yang diberikan 35 tahun dan dapat diperpanjang. Ini adalah lintas generasi ya. Jadi yang diberikan persetujuan sekarang ini belum tentu sampai di 35 tahun berikutnya. Oleh karena itu keterlibatan anak-anak muda di tingkat hulu maupun hilirnya ini harus didorong gitu. Sehingga ini 12,7 juta hektar loh Pak Sugeng ya. Ini kan potensi yang luar biasa untuk membuka lapangan kerja ya untuk anak-anak milenial yang katanya kan sekarang ini kita sudah dalam era dari demografi ini kan usia produktif ini sedang puncak-puncaknya. Nah inilah yang potensi kita dan alhamdulillah perhutanan sosial dengan 12,7 juta hektar itu pasti siap menyediakan sarana untuk anak-anak muda bisa berkiprah dari hulu sampai kepada hilir. Ada yang mau jadi petaninya, monggo. Sekarang petani bisa petani modern, petani milenial. Petani milenial itu dengan menggunakan teknologi klik, ya. Sudah bisa bekerja. Sudah bisa bekerja. Atau juga di sektor hilirnya bisa menjadi off-takernya, bisa menjadi eksportirnya, bisa membuka kedainya, bisa membuka sarana apapun ya. Jadi insya Allah lah saya kira perhutanan sosial ini bisa memberikan ruang yang cukup luas ya, cukup besar bagi para milenial untuk masa depannya. Oleh karena itu harapan saya kepada yang muda-muda ini pelajari sebaik-baik mungkin ya tentang konsep perhutanan sosial ini, kemudian coba lihat peluang-peluangnya buat Anda semua gitu ya yang muda-muda ini
di mana Anda punya passion, silahkan bergerak karena perhutanan sosial ini membutuhkan multidisiplin ilmu juga, multi talenta, multi semuanya itu memang sangat dibutuhkan. Jadi semua orang bisa berkiprah, bisa ada ruang buat siapapun di perhutanan sosial. Jadi ya mudah-mudahan lah ya Tita ya, kita ini generasi 10 Pak. Generasi ya Mas Wito ini kelihatan muda aja, padahal usianya sama ya dengan saya, mungkin beda dikit. Tahun depan sudah masuk lansia, Bu. Sama dengan saya kalau begitu. Jadi memang generasi Tita dan teman-teman juga di sini kameramennya nih muda-muda muda-muda ya. Oke. Memaksa muda. Nah inilah Anda yang akan jadi penerus kita nanti di masa datang. Keren. Luar biasa sekali Sobat Hijau. Saya juga sudah mengimplementasikan tujuan akhir dari hutan sosial mendukung. Saya sudah punya kedai kopi shop saya sendiri. Kemarin saya ambil kopinya dari perhutanan sosial yang ada di Rongkong, Pak. Karena di Rongkong itu sudah mengelola sekitar 700 hektar kopi. Nah, jadi kita coba anak muda GNP bagaimana kopinya itu di packaging menjadi sesuatu yang berharga juga, bernilai juga, di branding juga gitu. Bisa lihat nanti nih apa yang dilakukan anak muda di mana di Luwu Utara. Nah ini contoh baik ya dari Tita. Dia mungkin kalau tidak kenal perhutanan sosial nggak akan melakukan itu. Jadi ternyata Tita setelah kenal perhutanan sosial, senang melakukan itu. Ternyata open minded karena kan kemarin kita dikasih pelatihan. Ini gitu kan, adik-adik milenial nih bisa belajar nih bagaimana supaya seperti Tita ini, ternyata setelah kenal jadi jatuh cinta juga ya. Saya nggak tahu ternyata Luwu Utara ini kaya dan ternyata didukung oleh pemerintah melalui program perhutanan sosial. Maka dari itu kami membantu. Kita salah satunya kita buka kopi kedai yang memang kopinya dari kopi Rongkong. Gitu. Mudah-mudahan sukses terus Mbak. Perlu nyicip Bu kapan-kapan Bu. Karena ada akses legal itulah maka bisa punya branding sendiri ya kan Tita ya. Jadi branding kopi Luwu Utara. Jadi tidak lagi kopi lokalnya itu kan dulu hanya beberapa saja ya yang terkenal. Oh ya nanti kita ada festival kopi nih nanti. Mantap. Jadi kopi kita udah banyak sekali sekarang dengan branding lokal. Luar biasa sekali ya. Banyak sekali Sobat Hijau informasi yang kita dapatkan dari narasumber kita yang luar biasa. Tidak terasa hampir 1 jam kita menguak terkait dengan percepatan perhutanan sosial yang ternyata dikerjakan secara kolaborasi. Terima kasih kepada narasumber kita yang sudah menyempatkan hadir. Terima kasih Bu, terima kasih Pak. Semoga apa informasi yang kita berikan pada podcast kali ini memberikan wawasan terbuka, terpancing untuk bagaimana ikut serta dalam mendukung perhutanan sosial. Saya Tita Kamila, pamir undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.